melanjutkan yang tadi sudah disampaikan oleh Prof. Mufida tentang ketahanan keluarga. Saya membaca satu jurnal yang ditulis oleh Carrie Black tentang family resilient factors. Ya. Jadi ada faktor-faktor ketahanan keluarga yang itu dia menyebutnya ada 10 hal. Melanjutkan yang tadi, yang pertama itu adalah masalah outlook. Ya. Jadi bagaimana kita itu di dalam keluarga itu menyemai positif outlook. Jadi ada pandangan yang positif terhadap sesuatu. Jadi bagaimana tadi Prof. Muda sudah menyebutkan hikmah, itu keluarga mempunyai peran yang sangat penting untuk memberikan positif outlook kepada semua anggota keluarga. Bahwa apapun yang ditakdirkan oleh Allah itu selalu ada hikmahnya. Nah, kita juga membangun family confidence. Jadi ada rasa percaya diri di dalam keluarga itu bahwa kita akan bisa melalui ini dengan optimism. Ya, jadi ada rasa optimis bahwa semuanya akan berakhir dan kita akan baik-baik saja. Karena katanya separuh dari kekhawatiran itu adalah penyakit itu sendiri. Oleh karena itu ketika kita optimis, insya Allah semua anggota keluarga akan optimis. Nah, ini peran emak tadi juga penting gitu. Karena emak ini biasanya mempunyai peran sentral di dalam keluarga yang ngobrak-ngobrak dan sebagainya. Berarti sesungguhnya corona mengembalikan fungsi emak yang sangat penting itu ya? Ya, emak dan bapak. Emak dan bapak harus bersama-sama memberikan optimisme pada keluarga agar keluarga ini mempunyai rasa percaya diri yang kuat bahwa akan bisa melalui itu semua. Yang kedua yang tadi sudah disampaikan oleh Prof. Mufida tentang spirituality. Jadi ini saatnya bahwa keluarga itu mempunyai fungsi spiritual. Dunia modern itu kan dunia yang sangat materialistis ya. Jadi semuanya dihitung dengan materi. Nah, kemudian ketika bahaya mengancam begini, kita baru sadar bahwa materi bukan segalanya. Materi penting, tetapi sebenarnya ada yang lebih penting, yaitu aspek spiritual. Bahkan di Italia itu kalau saya lihat betul apa enggak, uang itu dibuang semua ya? Uangnya dibuang di jalan karena itu sudah nggak berfungsi lagi ketika orang sudah membutuhkan hal. Tapi kita jangan dulu ya. Jangan Pak, nanti ketemu orang. Yang ketiga adalah tentang cohesion. Jadi family cohesion itu penting sekali. Dan ini yang tadi Prof juga sudah menyinggung tentang banyaknya orang yang bekerja di luar rumah, anaknya sekolah atau anaknya bekerja juga, itu lalu tidak ada kohesivitas di dalam keluarga. Nah, ini corona ini bisa mengembalikan family cohesion yang itu juga harus kita rasakan. Saya kok heran ya, ibu-ibu, emak-emak kok mendukung corona kali ini. Bukan mendukung corona, tetapi lebih kepada bagaimana kita menerima apapun yang diberikan oleh Tuhan itu dengan cara yang baik. Yang selanjutnya adalah communication. Jadi factors dalam family resilience itu tadi ada communication. Bagaimana mengembalikan fungsi komunikasi di dalam keluarga yang nyaman. Sekarang ini banyak keluarga yang secara KTP itu nikah gitu ya, kawin statusnya, tetapi ternyata tidak ada komunikasi di dalam keluarga. Jadi tidak harmonis. Mereka hanya tidur di dalam satu atap yang sama, tetapi komunikasinya sangat tidak lancar. Nah, dengan adanya ini karena semuanya work from home, lalu waktu inilah yang harus digunakan untuk bagaimana kita bisa membangun komunikasi yang lancar di dalam keluarga. Yang selanjutnya adalah financial management. Yang tadi juga sudah disampaikan, bagaimana kita di dalam keluarga bisa memanage finansial kita. Walaupun keadaannya mungkin ada yang kurang karena yang biasa bekerja harian. Kemudian seperti ini, maka harus ada trik dan strategi bagaimana dia bisa mengatur financial manajemennya. Nah, fungsi dari institusi yang artinya satu diantaranya misalnya biasa kalau makan di luar, habiskan di mall ini. Betul. Semuanya diatur dalam rumah sekarang ya. Benar. Dan bahkan juga, berlebih mungkin ya. Oke, iya. Oleh karena itu sangat bagus ide Pak Rektor mengumpulkan dari teman-teman lewat Al-Zawa itu. Karena itu yang diberikan kepada masyarakat ya. Betul. Dan juga kepada mahasiswa yang berkekurangan. Mungkin kita perlu data tentang siapa saja mahasiswa kita yang perlu dibantu. Oh iya. Yang ini angin apa? Berembus dari PSG ya. Untuk membantu mahasiswa ya. Ya, mungkin kita kumpulkan nanti ya untuk mereka yang kekurangan. Betul, perlu data. Jadi pendataan yang benar-benar akurat, siapa saja yang memang membutuhkan
bantuan, karena jangan sampai ada di antara kita yang kekurangan dan kita tidak tahu. Nanti kita berdosa Pak. Jadi jangan sampai kita ada orang membutuhkan dan kita nggak tahu. Ini rupanya punya juga ya perhatian dari sisi agama yang cukup kuat ya. Ya. Silakan Bunda. Selanjutnya adalah family time ya. Family time ini yang biasanya hilang. Karena kita kesibukannya masing-masing itu tadi, jadi ada time for family, bukan hanya me time. Yang sekarang banyak dikatakan oleh mak-mak itu kan me time. Kapan saya mempunyai waktu untuk diri saya sendiri? Nah ini perlu untuk waktu untuk family. Karena togetherness di dalam family itu mempunyai makna yang luar biasa, yang ini tidak bisa digantikan oleh lembaga apapun. Jadi lembaga yang lain itu tidak bisa menawarkan fungsi seperti fungsi yang dimiliki oleh keluarga, yaitu togetherness. Jadi rasa kebersamaan, rasa saling menyayangi, rasa saling mengasihi, itu hanya keluarga yang secara tulus ya. Walaupun ada keluarga UIN gitu ya, tetapi kan ada keluarga inti, keluarga batin yang tidak tergantikan. Yang selanjutnya adalah shared recreation. Jadi ada rekreasi bersama, itu nggak harus piknik yang di luar rumah yang menghabiskan uang. Hanya duduk menonton film bersama, menikmati guyonan dari TV misalnya, itu sudah menghadirkan rasa bahagia terhadap anggota keluarga. Sudah menghadirkan kreasi kembali ya. Nah gitu, dan itu perlu juga dimanage agar mereka tidak asik dengan gadgetnya sendiri-sendiri sehingga tidak ada share itu tadi. Seharusnya ada share ya. Jadi togetherness itu kan manakala kita bisa membagi apa yang dirasakan dengan orang lain. Kalau di keluarga biasanya yang membagi seperti itu siapa? Manajernya siapa? Mak-mak atau bapak-bapak? Fleksibel, ini ada family flexibility, itu selanjutnya itu ada family flexibility. Karena ada kadang-kadang yang ibunya lebih cerewet atau ibunya lebih diterima oleh anaknya, atau kadang-kadang ada bapaknya yang... Mohon maaf, kalau cerewet itu artinya peduli ya? Iya. Ada bapak yang otoritatif, tetapi otoritatifnya membangun, jadi bukan otoriter. Tetapi mempunyai kewenangan yang kemudian bisa menggerakkan semua anggota keluarga itu mau mengikuti, berpartisipasi gitu. Nah ini penting sekali agar rasa togetherness itu tadi. Jadi lagi-lagi rasa togetherness itu lalu muncul. Nah di situ ada routine and rituals yang selanjutnya. Nah, routine dan rituals ini juga penting Pak. Nah Islam mempunyai cara yang luar biasa. Karena tidak seperti agama yang lain atau tidak seperti masyarakat yang lain, yang kita mempunyai 5 waktu itu seharusnya bisa bersama-sama. Dan di situ lalu fungsi keluarga untuk sebagai sholat sistem. jamaah misalnya ya. Itulah, itu kan nggak ada yang lain. Nah ini mau nggak mau misalnya yang ibunya lagi marah dengan bapaknya, datang waktunya sholat zuhur. Ya memang kadang-kadang kan, sering ibu-ibu itu sering marah pada bapak gitu ya Pak ya. Jadi mau nggak mau lalu berkumpul di dalam satu tempat, lalu kita bersama-sama menghadap kepada Yang Maha Kuasa. Nah ini kan satu ritual yang luar biasa bagusnya, sehingga semua anggota keluarga merasa oh kita itu satu keluarga yang harus patuh kepada Al-Khaliq, yang mahanya maha itu tadi. Jadi walaupun ini adalah saatnya corona, kalau kita kemudian bersama-sama berdoa kepada Yang Maha Kuasa, nah gitu, itu lalu muncul lagi rasa togetherness itu tadi, dan itu penting sekali. Jadi rituals yang sudah dimiliki oleh orang Islam ini jangan sampai kemudian hilang, lalu kita memaklumi sholat di kamar masing-masing, memakai gadget masing-masing yang nggak ketemu, nggak satu. Jadi sebetulnya di dalam keluarga Muslim itu sudah ada struktur ya, yang dibangun, tinggal fungsinya ya. Karena orang sibuk semua, punya fungsi semua, dan fungsi yang dilakukan di luar semua, akhirnya struktur ini hilang gitu ya. Betul, memudah. Dan bahkan kadang-kadang di keluarga Muslim sendiri banyak yang loose ya Pak. Loose itu artinya kemudian ya kita bebas aja gitu. Nggak penting jamaah, yang penting sholat gitu. Padahal itu lalu kehilangan momen. Kehilangan momen. Seharusnya rituals yang seperti itu momen yang sangat penting untuk keluarga itu bisa bersama-sama itu tadi. Menikmati spiritualitas secara bersama-sama itu mempunyai makna yang mendalam dalam satu keluarga. Jadi ini penting sekali, jangan sampai hilang. Yang terakhir Pak, itu adalah support network. Nah inilah yang mungkin fungsi dari UIN bisa kita kembangkan dan yang kemarin sudah di... Apa itu artinya yang terakhir? Support network itu kan kita kerjasama untuk saling mensupport ya. Jadi bagaimana networking kita tingkatkan. Saling menguatkan ya. Betul.
misalnya ternyata di dalam keluarga kita sendiri tadi yang kita contohkan, di UIN ini ada yang kekurangan gitu ya, itu kan harus diidentifikasi. Masih ada nggak sih orang yang berhak menerima zakat di UIN? Jangan-jangan masih ada. Nah itu kan kita nggak tahu ya Pak. Semua asumsinya Werimonya udah besar-besar, sertifikasi dosennya udah besar, nggak mungkin ada. Jangan-jangan ada gitu kan. Nah ini harus dipastikan jangan sampai jangan-jangan. Atau jangan sampai ada orang lain lebih tahu. Kita di dalam keluarga sendiri malah nggak tahu bahwa ada orang di dalam kita, misalnya mungkin ada janda-janda yang membutuhkan penguatan gitu ya. Duda tidak Bu? Duda boleh juga ya, ada duda miskin juga kok gitu. Jadi artinya network ini penting. Informasi tentang data ini penting. Oleh karena itu mari keadaan yang seperti ini kita gunakan untuk saling mengetahui.